Halo teman-teman, balik lagi bareng kita Gue Adrian. dan gue Budi. Oke. Jadi seperti biasa kita akan bawakan topik-topik kesehatan yang menarik. Gue tahu pasti teman-teman semua udah bosen sama yang namanya COVID-19. Aduh. Iya, karena Jangan kan kayak gue juga bosen tuh. iya, apalagi lu ya praktik kesehatan tiap hari ketemu sama pasien-pasien itu kan. Iya. Iya, harapan gue sih lu nggak kenapa-napa. Tapi kalau kenapa-napa gue udah siap sebenarnya. Maksud gue maksud gue udah nyiapin mental dan nyiapin apa ya, narasumber lainnya sebenarnya supaya kita tetap berjalan dengan baik kan. Gue lepas nih ya. Nah, oke. Hari ini kita nggak ngomongin itu, tapi kita mau ngomongin tentang Sesuatu yang berkaitan. terutama sesuatu yang sangat hype akhir-akhir ini, yaitu vitamin Vitamin. Oke. Vitamin health or hype. or hype. Nah, itu juga tema podcast kita sebenarnya. Vitamin Iya. tuh hype or health. Nah, Ian, gue tuh mau nanya sebenarnya soal vitamin. Yang simpel begini pertanyaannya. Seberapa pentingkah vitamin bagi tubuh? Yang kedua, gimana cara tubuh memperoleh vitamin? Oke. Kalau misalnya ditanya penting atau enggak, penting Bu. I see. Gitu. Vitamin itu jadi kalau misalnya pada ilmu gizi ya, kita bagi itu ada dua cabang, makronutrien dan mikronutrien. Oke. Nah, makronutrien itu pasti yang sudah lu kenal sehari-hari sama ini, karbohidrat, protein, lemak, ya. Nah, sedangkan mikronutrien itu masuk di dalamnya adalah vitamin dan mineral, Oke. gitu. Nah, pembedanya apa nih? Sesuai dengan namanya, kalau misal makronutrien berarti kita butuhkan dalam jumlah makro, dalam jumlah besar. Oke. Nah, mikronutrien itu kita butuhkan dalam jumlah kecil atau mikro. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya vitamin penting nggak? Penting. Tapi memang jumlahnya itu nggak dibutuhkan sangat banyak di dalam tubuh. I see. Gitu. Jadi sebenarnya jumlah vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh tuh tidak sebanyak yang kita pikir. Iya, betul. Dan menjawab pertanyaan lo yang kedua, itu vitamin itu sebenarnya kalau misalnya diet dan gizi kita seimbang, diet tuh maksudnya bukannya diet dalam arti ini ya, kurangin makanan ya. Diet itu maksudnya ada pola makan. Nah, jadi kalau misalnya pola makan lo dan gizi lo seimbang sehari-hari, ya paling gampang gini, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu sebenarnya kebutuhan vitamin yang dibutuhkan di dalam tubuh lo itu sudah tercapai. Tanpa lu perlu tambahan dari luar. Gitu. Gue ngerti. Tapi emang 4 sehat 5 sempurna masih zaman ya sekarang? Setahu gue sekarang 4 sehat 5 internet ya. 5 internet. Oke. Tapi kalau menurut gue ya, internet sendiri itu udah 4 sehat, Bud. Indomie, telur, kornet. Oh, iya. 3 sehat ya 4 sehat. Karbohidrat, protein, lemak ada semua itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa ketika COVID-19 ini merebak, vitamin jadi sangat hype, di mana-mana habis, dan sepertinya vitamin ini jadi senjata pamungkas untuk orang terhindar dari COVID-19. Jadi ceritanya gini, Bud. Awalnya itu kita kan COVID-19 ini kan sebenarnya penyakit bayi ya. Jadi baru muncul di akhir Desember tahun lalu. Iya. Nah, pada awal-awal kemunculannya dia, kita kan bingung terapinya itu apa gitu. Iya. Karena memang belum ada guideline. Bahkan sampai sekarang sebenarnya belum ada guideline khusus untuk si COVID ini. Nah, jadi pada awal spekulasinya itu di guideline anjuran-anjuran pertamanya itu adalah pemberian antiinflamasi atau anti peradangan. Oke. Nah, itu bisa kita dapatkan juga dari vitamin C dengan dosis tinggi. Vitamin C dengan dosis Vitamin tinggi. C dosis tinggi. Nah, dosis tinggi yang kita maksud itu di luar kebutuhan tubuh kita untuk gizinya. Jadi ini vitamin C diberikan bukan sebagai vitamin tapi sebagai obat. Gitu. Tapi informasi yang beredar di masyarakat adalah vitamin C dapat menangkal COVID. I see. Gitu. Nah, kemudian akhirnya sempat tuh waktu itu mungkin karena panik buying juga ya. Vitamin C kan habis di mana-mana. Betul. Nah, Dan terus harganya luar biasa mahal. Nah, lu harganya benar-benar naik banget gitu kan. Dan gue tau lu ambil keuntungan banyak dari situ kan, Bro. Lumayan. Nah, tapi itu sebenarnya anggapan yang salah gitu. I see. Jadi waktu itu vitamin C termasuk salah satu yang direkomendasikan sebagai pemberian terapi, bukan pemberian suplemen. Gitu. Yan, gue penasaran maksudnya zat anti peradangan itu apa ya?
vitamin C itu kan sebenarnya salah satu masuk juga dia mempunyai kandungan antioksidan, bukan kandungan ya, jadi peran sebagai antioksidan juga. Nah sedangkan kalau pada COVID itu sebenarnya kan reaksi peradangan yang terjadi di dalam tubuh lu terutama paru-paru. Nah sehingga pemberian vitamin C dengan dosis tinggi diharapkan peran anti peradangan dan antioksidannya itulah yang bekerja untuk membantu pemulihan di COVID. Gua ngerti. Jadi asumsinya gini, kalau misalnya COVID menyerang tubuh lu, dianggap itu vitamin C ini seperti pasukan tambahan dari luar gitu kan. Kalau lagi perang gitu kan, seolah-olah dia kayak pasukan dari luar untuk bantu mengalahkan COVID gitu kan sebenarnya. Anti peradangan itu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau gue gitu. Analogi gua agak kurang masuk akal ya. Enggak, jadi kalau misalnya pasukan dari luar kan kita analoginya berarti kan lu bantuan kan, Iya. gitu kan. Ya semua obat, vitamin, terapi apapun yang lu kasih kan bantuan. Oh iya benar juga ya, benar juga karena tubuh kita punya antibody sebetulnya kan. Yang dari luar gitu. ini kan membantu karena kita lagi drop kondisinya. Cuman bantuan seperti apa yang diberikan kan gitu. Iya. Nah kalau misalnya sebenarnya pada medis itu bantuan yang dibutuhkan itu adalah efek. Jadi kalau namanya vitamin itu dia punya kandungan, kan lu tahu ya di ilmu di sekolah IPA misalnya. Waktu dulu SMA, kalau lu nggak bolos. Gue sih bolos. Nggak tahu berarti ya. Jadi satu vitamin itu fungsinya banyak. Okay. Gitu. Misalnya kayak vitamin A yang terkenal kan bisa untuk mata, ya kan. Tapi dia juga punya fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, si vitamin C yang awal-awal dipakai ini itu diambil bukan untuk fungsi vitaminnya, tapi untuk fungsi lainnya. Gitu maksud gue. Jadi benar bantuan tentara dari luar, tapi mungkin biasanya misalnya tentaranya itu angkatan darat gitu. Nah, yang ini angkatan darat kan biasanya untuk untuk perang di daratan. Misalnya ternyata dia datang bukan untuk itu, dia cuma untuk jaga keamanan doang. Gitu. Gua ngerti. Bantuannya satu, tapi fungsinya bukan fungsi yang biasa kita lakukan. I see. Oke. Gitu. Oke, gua kebayang. Kalau gitu berarti sebenarnya konsumsi yang berlebihan sebetulnya tidak membantu secara signifikan. Sebenarnya tidak membantu secara signifikan. Betul. Jadi kan? Setiap orang itu punya angka kecukupan gizi. Oke. Nah, kalau misal lu lihat di bungkusan makanan itu kadang-kadang kan suka ada tuh di sampingnya gizi yang terkandung di makanan tersebut, dan di samping kanannya itu adalah angka kecukupan gizi atau gizi yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari. Oke. Gitu. Nah kalau lu lihat vitamin C itu dosisnya paling misalnya dalam satu hari itu butuh sekitar 1 gram. Misalnya ya. Misalnya tubuh butuhkan 1 gram. 1 gram gitu. Tapi kan lu dapat dari makanan yang lu makan juga vitamin C. Misalnya siang-siang lu minum jus jeruk. Gitu. Atau mungkin lu ada mengkonsumsi sambal cabe. Itu juga kan mengandung vitamin C juga gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya lu nggak butuh suplemen dalam wujud 1 gram. Gitu. Ya paling lu butuhkan mungkin cuma 200 atau 300. Karena yang lain gue udah makan yang lain sebetulnya. Iya gitu. Kan? Dan konsumsi vitamin yang berlebih, maksudnya misalnya lu masih butuh 200, berarti kan kalau minumnya 1000, lu berarti kelebihan 800. Iya, betul. Nah, kalau kelebihannya itu tidak terlalu banyak, itu semua akan dibuang lagi oleh tubuh, biasanya melalui urin. Gue mau nanya sama lu gini. Yang setiap kali, ini bahkan bagus analoginya, teman-teman bisa dengar. Jadi vitamin yang berlebihan dalam tubuh akan dibuang melalui urin. Iya. Semua vitamin ya? Semua vitamin ya. Gue mau nanya sama lu, ini efek nggak sih setiap kali kita minum multivitamin gitu ya, yang vitamin C, urinnya jadi kuning? Oh, kalau itu kan tergantung produk. Jadi bukan indikasinya bukan itu sebenarnya. Bukan. Oh, I see. Kan itu kan cuma biasanya 1 atau 2 macam produk kan. Iya. Tapi misal lu konsumsi produk yang lain, itu enggak gitu. Jadi cuman kuning itu bukan indikator vitamin C-nya keluar, enggak. Gue pikir setiap yang kuning itu vitamin C artinya. Bukan. Enggak. Jadi kalau misalnya lu makan vitamin C terus tambah buah naga, mungkin lu apa? Waktu gue makan bayam sama jus jeruk, urin gue kuning sama hijau ya. Oke, back to topic. Gue make sure gini, berarti kan sebenarnya konsumsi vitamin C yang berlebihan yang bikin orang jadi hype, nggak buat orang itu terbebas dari COVID. Iya, gitu. Betul. Satu pasti tetap gaya hidup lu, menjaga pertemanan lu, menjaga pertemuan dengan banyak orang. Kemudian vitamin C itu kalau memang kadarnya cukup dalam tubuh, sebetulnya lu nggak usah minum lagi vitamin C. Iya, lu bukan vitamin C aja ya. Iya, semua vitamin dalam tubuh itu sebenarnya kalau misal lu gizinya seimbang dan cukup, itu lu nggak butuh tambahan suplemen vitamin dari luar gitu. Gue mau nanya sama lu gini ya, sebagai orang awam gitu ya. Kita kan kalau makan kita tuh nggak pernah tahu kita makan vitamin apa. Lu ngerti maksud gue? Misalnya gini, ada temen gue dari kecil
dia hanya makannya jarang makan sayur gitu. Emang nggak makan sayur, cuma nasi sama gorengan, ayam goreng macam-macam. Dia hampir nggak pernah makan sayur. Berarti kan vitamin tertentu dia sangat kurang dong ya, sebetulnya. Dan tapi sampai gede, gue nggak merasa dia punya efek samping yang berarti menurut gue ya. Maksud gue gitu. Jadi gue nggak tahu efek sampingnya tuh sesignifikan apa ketika lo kekurangan sebuah vitamin. Itu sih yang gue tanya. Nah, makanya kembali lagi kayak yang awal gue bilang, vitamin itu kan sebenarnya mikronutrien. Ya, jadi dia itu dibutuhkan dalam jumlah benar-benar kecil. Sehingga kekurangannya pun kadang-kadang juga efeknya nggak terlalu signifikan pada tubuh. Gitu. Tapi bisa aja sebenarnya kalau dicek memang kadarnya kurang. Itu bisa gitu. Tapi nggak menimbulkan Efek samping rasa sesuatu pada tubuh. Kecuali mungkin itu jangka panjang atau kekurangannya itu dalam jumlah yang benar-benar besar. Nah, memang makanya untuk mencegah, misalnya temen lu nih, dia tahu dietnya berarti kan nggak seimbang, pola makannya nggak seimbang kan. Nah kalau misalnya dia mau tambahan mau konsumsi suplemen ya silakan, gitu. Karena untuk ini sebagai untuk pencegahan, jangan sampai dia kurang. Tapi ya itu tadi, gue sebenarnya nggak menyarankan untuk vitamin yang diberikan dalam dosis besar. Dalam arti misalnya dia merasa gue kayaknya kurang nih, jadi gue vitaminnya mesti banyak, nggak juga. Vitamin yang lu butuhkan ya segitu-segitu aja. Dan gue merasa ini banyak jadi banyak jadi tagline marketing ya untuk penjualan beberapa suplemen. Dia suka bilang gini, suplemen 1 hari lu tercukupi dengan makan ini. Orang suka gitu. Iya kan, itu sering terjadi. Itu ya tagline lu ribet. Iya, waktu penjualan gitu. Nah itu, jadi yang gue bilang, boleh lah lu konsumsi multivitamin ya sebagai tambahan gitu, tapi lu nggak perlu kemakan strategi marketing lu vitamin yang ini mahal. Kenapa? Karena penyerapannya lebih cepat, karena dosisnya besar, karena cukup dengan satu vitamin ini semua tercukupi. Iya, kata-katanya kan gitu. Karena sebenarnya nggak juga gitu. Apalagi kalau misalnya lu tipikal orang yang mungkin punya budget yang terbatas gitu, lu boleh konsumsi multivitamin yang biasa aja gitu loh. Jangan sampai itu menguras kantong lu, gitu. Karena sejujurnya mendingan lu beli makronutrien, protein, misalnya daging-dagingan atau telur yang kandungan makronutriennya tinggi, dan mengkonsumsi vitamin yang biasa-biasa aja, daripada lu konsumsi makronutrien yang nggak ada tapi vitaminnya dosis tinggi, karena mahal gitu. Dan mahal, I see. Secara ekonomis tuh nggak banget kalau buat gue ya. I see. Sekalipun lu jualan obat juga sebenarnya kan? Iya. Iya. Jadi filosofi ini ngajarin bahwa lebih penting makan sapi daripada makan vitamin C. Gitu kan obrolannya gitu sebenarnya. Salah. Lebih penting makan sapi daripada vitamin C dengan harga yang sama. Gitu. Minimal lu lebih puas kan? Ini benar. Minimal lu lebih puas. Bener juga, masuk akal. Daripada lu makan 100.000 vitamin, lu makan sapi udah dapat sekilo udah lu bisa lu masak daging sapi. Ya maksud gue, iya bener juga lu bilang. Cuma dalam berapa detik dong udah tahu harga kiloan sapi. Ya udah, gue udah browsing tadi kilo sapi nih. Ternyata worth it ini ya. Jadi gue udah berhitung kan sebenarnya. Jadi intinya sih maksud gue, boleh lu konsumsi vitamin, tapi jangan sampai lu ngeluarin uang yang terlalu banyak untuk membeli vitamin yang katanya kelas atas gitu. I see. Oke. Gue mau nanya lu, ini menarik. Gue soalnya baru beli vitamin juga yang kelas atas. Dan harganya mahal loh menurut gue. Tapi gini, gue merasa, gue nggak tahu ini vitamin atau bukan. Gue merasa efek obat ini signifikan. Signifikan banget. Jadi ketika tubuh lu drop, lu minum ini, besok lu bisa segar badannya, kayak doping lah. Gitu. Nah di box obatnya ada tulisannya imunomodulator. Gue nggak tahu apa itu vitamin atau bukan sebenarnya. Iya. Imunomodulator itu bukan vitamin, Bud. I see. Suplemen mungkin ya. Jadi bedain vitamin sama suplemen. Suplemen itu pelengkap. Oke. Jadi di dalamnya bisa aja vitamin, mineral, imunomodulator kayak gitu. Tapi kalau vitamin ya vitamin. Gitu. Nah, imunomodulator itu sesuai dengan namanya, dia memodulasi sistem imun lu. Gitu. Jadi pada saat misalnya kondisi tubuh lu lagi drop nih, ya, lu lagi ya kita sebut gejala pilek deh. Badan gak enak, rasanya lemes, pegal-pegal gitu. Nah, dengan pemberian imunomodulator diharapkan itu bisa membantu memodulasi sistem imun lu sehingga nantinya lu bisa lebih baik gitu. Karena kebanyakan dari penyakit-penyakit itu kan sebenarnya kebanyakan dari penyakit yang ringan itu kan sebenarnya karena infeksi virus. Yang gak diapa-apain pun akan sembuh sendiri gitu. Nah, pemberian imunomodulator diharapkan bisa membantu mempercepat proses penyembuhan itu. Gitu. Jadi gini, gue langsung tarik kesimpulan. Sebenarnya kalau lu pengen mencegah diri lu dari COVID, lebih baik lu beli imunomodulator ketika lu sedang drop, bener nggak? Atau nggak juga? Mempercepat, ya bisa, sebenarnya bisa gitu. Tapi lu kan bilang mau mencegah COVID kan? Nah, kalau mencegah COVID itu ya
tetap dengan semua yang kita Protokol lakukan, kesehatan. protokol kesehatan kalau mencegah. I see. Gitu. Jangan sampai lu kepapar virusnya. Ngerti. Kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lu udah terkena infeksi virus, mau itu COVID kayak mau itu influenza atau virus-virus yang lain, nah pemberian imunomodulator itu mungkin bisa menstimulasi sistem imun lu sehingga penyembuhannya lebih cepat gitu. I see. Imunomodulator tuh agak mahal sebenarnya. Jadi, tapi gue merasa ngefek. Jadi kalau misalnya imbus masuk sini boleh ya? Gitu ya. Kalau misalnya lu merasa produk lu bagus nih, nanti gue bisa taruh di sini, gambarnya di sini. Gitu. Ada di sini, Ada di sini. Ya, tapi itu sebenarnya salah satu produk imunomodulator kan. Iya. Dan memang harganya memang mahal karena beda banget sama yang namanya vitamin ya teman-teman. Jauh sekali beda harganya. Iya. Kalau kayak lu vitamin yang manis-manis gitu kan bisa 2.000 paling ya bisa dapat gitu. Kalau yang itu kan satunya bisa 10-15 ribu. Satu aduh mahal itu. Susah buat dijual lagi betul. Gak usah dapat cuan lagi gue kalau gitu. Jadi gue butuh gitu. Jadi pesan-kesan lagi. Jadi sebenarnya pesan lu buat pendengar kita yang lagi hype banget sama vitamin itu apa? Ya, tetap di ini sih, jadilah kita kan generasi milenial nih. Jadilah menjadi smart consumer, ya kan? Kalau misal sebelum kita mau membeli sesuatu, jangan termakan hype. Kita cek dulu, benar gak ininya, terus fungsinya ini benar gak seperti ini gitu. Karena banyak dari mereka tuh kebanyakan hanya strategi marketing semata, gitu. Jadi vitamin itu penting, tapi ya dipilih-pilih. Jangan sampai uang lu habis buat beli vitamin, tapi makronutrien lu yang sesuatu yang memang lu butuhkan dalam jumlah besar nggak tercukupin. Gitu. Ya, analogi itu tadi, daripada lu beli vitamin dalam jumlah mahal, mendingan lu beli daging sapi dan vitamin yang murah. Itu bisa mencukupi kebutuhan lu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya uang, mendingan beli sapi daripada beli vitamin gitu kan? Atau donasi ke kita bisa di. Bisa juga. Boleh juga. Biar kita bisa beli sapi-sapi yang lain buat kita sendiri. Buat teman-teman yang masih mau tahu info kesehatan, bisa ke IG kita ke Instagram kita di healthyhacks.id atau email kita ke healthyhacks.id@gmail.com. Jadi sampai situ aja. Stay healthy, Stay alive. bye-bye.